Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan soka-sokaan di kes ke-6, yaitu mengenai osteoartritis. Di sini saya akan kayak langsung jelasin OVC, langsung menganalisis gitu dari OVC itu gitu, kayak ya mengefektifkan waktu juga. Next aja langsung di OVC ini kan ada Tuan T, usianya 64 tahun, keluhan utama lutut lutut kaku dan nyeri bila bangun dari duduk, berjalan dan naik tangga. Nah, dari sini inilah keluhan yang membuat si Tuan T ini datang untuk berobat. Nah, kekakuan lutut ini menandakan adanya penyempitan ruang sendi gitu ya. Kemudian rasa nyerinya itu muncul karena sebagai respon rasa sakit pada nosireseptor dan juga merupakan stimulus atau tekanan mekanik dan respons dari mediator-mediator kimia. Nah, dari sana RPS-nya bangun tidur, lutut terasa kaku dan nyeri bila digerakkan dan kemudian berangsur menghilang. Artinya bangun tidur dia sakit. Nah, saat malam harinya mungkin saja terjadi penumpukan cairan di sendi. Nah, jadi saat bangun itu bengkak. Nah, ketika bengkak itu menekan nosireseptor sehingga memperparah sakitnya itu. Kemudian sejak setahun terakhir, nah ini dirasakan sejak setahun terakhir. Artinya ya ini penyakit adalah suatu penyakit yang kronis gitu. Kemudian awalnya ringan, namun lambat laun semakin bertambah parah hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Oh, jadi pada mulanya itu ringan, lama-kelamaan jadi makin parah gitu. Ini bertahap gitu ya. Maka disebut juga ini berarti mengindikasikan ini adalah suatu penyakit progresif. Sulit jongkok. Nah, ketika sulit jongkok berarti ada ini menandakan ada kesulitan saat melakukan fleksi sendi lutut. Nah, ini berarti ketika jongkok ini memberikan tekanan terhadap sendi lutut dan bisa memperparah tekanan mekanik pada nosireseptor sehingga timbul nyeri gitu saat jongkok. Sudah minum obat penghilang nyeri tetapi tidak ada perubahan. Artinya si obatnya itu hanya bersifat simptomatis gitu, hanya kayak menghilangkan nyeri sesaat tapi tidak bersifat kausatif atau menyembuhkan. Lanjut, kemudian ditanyakan juga riwayat penyakit dahulu dan hasilnya riwayat trauma lutut di sangkal. Kemudian hipertensi di sangkal dan juga kencing manis di sangkal. Artinya pasien ini tidak pernah trauma lutut, artinya ini adalah suatu penyakit yang degeneratif kayak menyerang usia tua kebanyakan gitu. Dan karena tidak ada hipertensi, berarti ini kemungkinan bukan komplikasi dari hipertensi dan bukan komplikasi dari diabetes juga. RPK tidak ada, keluarganya tidak ada yang sakit seperti ini, dan RP-SOS-nya merupakan pensiunan guru sekolah dasar, kamarnya berada di lantai 2, dan juga dia selalu mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan sholat. Nah, ini menandakan pasien ini memiliki gaya hidup yang cukup aktif dan sering bergerak dan sering menggunakan sendi lututnya. Nah, dari hasil anamnesis yang dilakukan, maka ditegakkanlah hipotesis, yaitu osteoartritis, gout arthritis, dan rheumatoid arthritis, dan osteoporosis. Nah, dari hipotesis ini setelah itu dilakukan pemeriksaan. Yang mana pemeriksaan ini tujuannya untuk menyingkirkan hipotesis yang lain gitu, untuk menegakkan diagnosis. Dilakukan pemeriksaan fisik, jadi status generalis, tampak sakit ringan, kemudian keadaan kesadarannya komposmentis, artinya pasien masih sadar sepenuhnya karena dilihat dari anamnesis juga masih sadar gitu. Kemudian tinggi badan 165, berat badan 80 kilo. Nah, ini termasuk dalam obesitas. Nah, dari sini berarti berat badan juga mempengaruhi nih. Tekanan darah, RR respiratory, nadinya, suhunya. Jadi itu hasil pemeriksaan tanda vitalnya itu normal. Kemudian suhunya 37 derajat juga normal. Jadi kalau kita lihat
perhitungan BMI-nya itu 80/1,65 kuadrat, ini hasilnya itu 29,4, ini termasuk obesitas gitu ya. Nah, ini menunjukkan lututnya itu menanggung beban yang berat. Kemudian dilihat juga tidak ada kelainan tidak ada kelainan pada kepala, mata, kepala, leher, toraks, abdomen, semuanya itu normal. Kemudian dilakukan juga pemeriksaan ortopedi. Yang pertama, gait, hasil antalgic gait, artinya si pasien itu berjalan abnormal. Jadi antalgic gait ini artinya si pasien itu berjalan abnormal, yang tujuannya itu untuk menahan atau mengurangi sakitnya. Postur tubuh asimetri, bahu kanan lebih tinggi. Nah, yang lainnya normal. Nah, ini menunjukkan kemungkinan pasien skoliosis. Dia berjalan asimetri mungkin karena efek antalgic gait yang terlalu lama, sehingga postur tubuhnya asimetri gitu ya. Kemudian pelvisnya normal, panggul normal, ekstremitas juga normal kecuali regio cruris kanan. Status lokalisnya regiogenus. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan. Pasien diminta untuk berdiri dan lihat tampak depan dan belakang kulit sama dengan sekitar. Kemudian ada swelling. Nah, si swellingnya ini terjadi karena ada swelling ini terjadi kenapa? Karena ya tadi penumpukan cairan di kedua sendi lutut. Kemudian genuvarum. Nah, genuvarum ini adalah kaki berbentuk O ya. Nah, kaki bentuk O ini bisa karena kongenital ataupun karena penuaan, karena kayak berat badan yang terlalu menahan berat gitu ya, berat banget. Nah, ini bisa jadi genuvarum. Tapi ada kemungkinan juga sebenarnya nggak harus genuvarum, ada kemungkinan terjadi genovalgum gitu, tapi lebih sering genuvarum. Kemudian pasien diminta untuk duduk di meja periksa juga, dan pasien ternyata tidak dapat menekuk lutut atau bersila. Artinya ada kesulitan fleksi ya tadi sudah saya bahas. Jadi ada kesulitan fleksi dan juga ada kalsifikasi jaringan ikat gitu. Dan ya, jadi dimana jadi kalsifikasi ini terjadi karena memang ada mediator inflamasi yang diproduksi, yaitu growth factor yang memacu penulangan gitu atau kalsifikasi. Kemudian look, warna kulit kanan dan kiri sama dengan sekitar. Lutut kanan tidak dapat menyentuh tempat tidur periksa dan lutut kiri dapat menyentuh. Pembengkakan pada lutut kanan dan kiri ini sudah dibahas. Kemudian feel-nya, perabaan lutut suhu sama dengan sekitar, nyeri tekan pada bagian media lutut kanan dan kiri. Ya jelas ya, tadi ada nyeri karena memang dirasakan oleh nociceptor. Move, ballotment lutut kanan dan kiri negatif. Nah, ballotment ini adalah suatu tes kayak tes patellar gitu, yang menunjukkan tidak ada penumpukan cairan gitu pada intraartikular patelanya gitu, kayak nggak ada penumpukan cairan di patelanya. Di gerakan pasif sendi patella femoral nyeri dan terdengar krepitasi. Nah, krepitasi ini artinya semacam kayak suara krek gitu, kayak antara tulang dengan tulang bertemu gitu ya, karena memang tulang rawan itu kayak berlubang gitu. Jadi tulang rawannya itu kayak udah terkikis gitu, makanya tulang dengan tulang bertemu yang menyebabkan ada suara krek gitu. Fleksi lutut kanan 110 derajat dan kiri 120 derajat. Nah, kemudian ekstensi lutut kanan tidak maksimal, hiperekstensinya tuh nyeri. Nah, jadi artinya kalau kita lihat di sini berarti ada keterbatasan gerak gitu, keterbatasan range of motion gitu, yang menyebabkan sudut fleksi lutut kirinya itu normal, sedangkan sudut fleksi lutut kanannya itu berkurang dan ekstensinya itu tidak maksimal. Kemudian Faber tes kanan dan kirinya negatif. Nah, dari sini menunjukkan jadi Faber tes ini untuk untuk memeriksa apakah ada gangguan pada hip joint gitu ya. Hip joint ini kayak sekitar lumbar,
sekitar radial sacroiliac gitu. Nah, kemudian grinding testnya juga negatif. Artinya, ya grinding test negatif, drawer anterior negatif, dan drawer posterior juga negatif. Nah, jadi drawer test ini sebenarnya digunakan untuk mengetes kerusakan ligamen pada sendi lutut. Nah, kalau ini negatif berarti memang tidak ada kerusakan ligamen gitu pada sendi lutut gitu. Kemudian NVD, jadi masih terasa nih arteri dorsalis pedis dan arteri tibialis posterior, berarti tidak ada gangguan pada vaskularisasinya. Dan motoriknya plantar fleksi dan dorsifleksi, sensibilitas tidak didapatkan defisit sensorik, artinya tidak terdapat kerusakan inovasi gitu. Kemudian selain dilakukan pemeriksaan fisik dan dilakukan pemeriksaan ortopedi, dilakukan juga pemeriksaan penunjang, yang mana ini juga sangat penting sekali untuk menegakkan diagnosis. Nah, di sini HB, HT, leukosit, dan trombositnya itu normal sesuai dengan yang di ini, sesuai dengan yang di OVC-nya normal. Tapi HB, HT normal, tapi di sini leukositnya itu normal juga, trombositnya normal. Kemudian jadi sebenarnya si leukositnya itu tidak mengalami kenaikan atau penurunan ya, jadi normal, tetap terlihat normal, tapi karena memang sudah berlangsung lama gitu, padahal ya enggak. Terus LED-nya naik 25 karena memang ini menandakan adanya inflamasi kronis. Dan juga LED meningkat karena memang ada diabetes. Kalau memang selain ada diabetes, anemia, usia lanjut, dan kelainan pada sel darah. Kemudian tes RF negatif. Nah, RF ini adalah rheumatoid factor. Hasilnya negatif. Nah, ini adalah tes yang digunakan untuk penyakit rheumatoid arthritis. Maka karena ini negatif, hipotesis rheumatoid arthritis ini disingkirkan. Asam uratnya 5 normal ini ya, karena normalnya itu kurang dari 7. Artinya si gout arthritis juga dalam hipotesis itu disingkirkan, karena gout arthritis ini ciri khasnya itu bukan ciri khas sih, kayak kayak dicirikan dengan kadar asam uratnya itu tinggi. Kemudian di sini kalsium darahnya juga rendah, kalsium darahnya itu turun gitu. Ada kemungkinan osteoporosis juga, tapi OA juga kalsium darahnya itu rendah. Kemudian dilakukan foto polos lutut, AP dan lateral kanan dan kiri. Kemudian terlihat jaringan lunak tampak bengkok, sklerosis. Nah, sklerosis ini ada pengerasan patologi suatu jaringan karena memang akibat dari inflamasi. Nah, pada OA ini sklerosisnya subkontal, jadi ada pengerasan di area tulang rawan. Iya, karena osteoartritis tadi, karena penyakit kayak gangguan pada tulang rawan gitu. Kemudian ada osteofit, yang mana osteofit ini adalah tonjolan tulang tajam sekitar sendi. Kemudian ada penyempitan celah sendi. Penyempitan celah sendi ini karena memang kedua tulang itu kan jaraknya itu semakin dekat gitu. Kemudian ada deformitas. Nah, deformitas ini menunjukkan OA ini ada di stadium akhir, karena nanti akan ada penjelasan di clinical science mengenai stadium-stadium pada OA gitu, yang Kjellgren-Lawrence gitu ya. Nah, dan kesannya itu gambaran OA lutut bilateral sesuai dengan Kjellgren-Lawrence derajat 4. Kemudian dilakukan juga pemeriksaan USG lutut kanan dan kiri. Tampak tulang rawan kanan dan kiri menipis, permukaannya tidak rata, osteofit, defek, tidak tampak cairan, fluidnya itu sedikit, kesannya sesuai dengan gambaran OA stadium 4. Maka dari hasil pemeriksaan fisik, ortopedi, dan penunjang, maka ditegakkanlah diagnosis. Pasien tersebut adalah osteoartritis lutut bilateral stadium 4. Setelah ditegakkan diagnosis, tadi kan udah ya, gout arthritis disingkirkan, rheumatoid arthritis disingkirkan.
Nah, osteoporosis juga disingkirkan, dieliminasi karena memang di sana di penunjang juga ada penurunan kadar kalsium darah dan juga tapi karena ditambah juga kalau osteoporosis itu tidak ada peningkatan LED gitu karena tidak ada inflamasi biasanya. Seperti itu, karena kan kalsium penyusun tulang rawan juga, jadi dia membuat tulang rapuh. Nah, itu osteoporosis dan biasanya tidak ada peningkatan LED kalau osteoporosis. Maka ditegakkanlah osteoartritis lutut bilateral stadium 4. Dari sana maka dilakukan penata laksanaan secara farmako maupun non farmako. Farmakonya itu diberikan natrium diklofenak oral 500 mg 1 atau 2 kali sehari dan yang dioleskan juga di bagian yang sakit secukupnya. Non farmakologinya pola hidup sehat, jaga berat badan ideal, olahraga berjalan atau berenang, tidak high impact, hindari high impact activity, naik tangga, berdiri terlalu lama atau sejenisnya. Kemudian bisa dirujuk ke spesialis ortopedi untuk total knee replacement gitu. Nanti penjelasannya ini akan saya bahas lanjut di patofisiologi. Kita lanjut ke bagian basic science dari case ini. Tentunya karena osteoartritis ini berhubungan dengan tulang rawan dan juga sendi, maka dibahas juga tentang tentang ini anatomi histologi dari rawan dan sendi, dan juga ada clinical science dari osteoartritis. Nah, jadi secara anatomi ini tuh berhubungan dengan regiogeno, yang mana regiogeno dan sesuai yang digambarkan seperti itu. Kemudian histologinya ada artikular artilago, patella, fisiologinya ada tulang rawan, yang mana tulang rawan ini, jadi dimana fungsi tulang rawan ini sebagai shock absorber untuk sendi, kan dia kayak menahan guncangan pada tulang gitu, kayak menahan agar untuk menahan guncangan gitu, seperti itu. Kemudian memfasilitasi pergerakan tulang dan growth dan development tulang panjang, karena kan ada osifikasi endokondral, yang mana tulang rawan ini, jadi pada mulanya tulang keras kita ini berasal dari tulang rawan yang terus mengalami pengembangan gitu. Kemudian anatomi histologinya, secara anatomi tulang rawan ini kan jadi secara histologi tulang rawan kita ini avaskuler, maka kan avaskuler ini kan tidak ada pembuluh darah yang membuat nutrisinya itu tidak tersampaikan sebenarnya ke dalam tulang rawan. Itu pun difusi dari perikondrium gitu. Nah, makanya kalau ada kerusakan di tulang rawan, maka sulit sekali untuk sembuh gitu. Makanya tadi secara non farmakologi penata laksanaan akhirnya tuh bisa dengan total knee replacement gitu. Kemudian histologinya di tulang rawan itu ada kondrosit. Kondrosit ini salah satu tulang rawan, yang mana kondrosit ini berasal dari kondroblast. Kemudian ada matriks dan ada lakuna gitu. Klasifikasi tulang rawan ini ada 3 macam. Ada tulang hialin, contohnya itu ada di trakea. Ada elastin, ini contohnya ada telinga. Fibrocartilago ada di distal intercalaris. Kemudian definisi sendi. Nah, sendi ini adalah daerah tempat tulang bersebelahan. Struktur sendi ada ligamen, ada kapsul sendi, tulang rawan hialin, dan cairan sinovial. Kemudian klasifikasi sendi kalau berdasarkan struktural ada sendi fibrosa, sendi cartilaginosa, dan sendi sinovialis. Kalau berdasarkan fungsional ada sendi sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Lanjut ke clinical science dari osteoartritis. Nah, jadi kan sesuai dengan definisi, yang mana OA ini adalah suatu gangguan pada sendi yang bergerak dan gangguan pada tulang rawan gitu ya, sifatnya itu kronik, progresif, lambat, dan tidak meradang. Ini ditandai adanya abrasi rawan sendi, serta biasanya ada pembentukan tulang baru pada permukaan sendi gitu, osteofit itu muncul. Terus atau bisa disebutkan juga gangguan yang terjadi akibat adanya perubahan cairan dan struktur jaringan sendi lutut atau jaringan tulang, atau istilahnya tuh pengapuran. Secara etiologi karena usia, genetika, dan stres mekanis, karena makin tua seseorang
Maka kartilago pada sendinya itu mengalami penurunan konsentrasi proteoglikan gitu yang menyebabkan kehilangan elastisitas atau kekuatan dan menurunkan pembentukan kondroitin sulfat sebagai substansi yang dibentuk oleh tulang rawan gitu. Jadi tulang rawan itu makin turun kualitasnya karena kondroitin sulfatnya juga makin turun gitu sebagai bahan pembentukan dari tulang rawan. Kemudian genetika. Nah, jadi biasanya pasien yang OA ini bisa juga ditemukan ini tuh kayak berkerabat dengan yang penderita OA juga. Biasanya karena memang mungkin ada kelainan anatomi atau perkembangan tubuh. Dan stres mekanis. Nah, stres ini karena memang kayak melakukan aktivitas yang berat, kemudian beban dari berat badannya itu yang berlebihan, sehingga tadi kan di pemeriksaan fisik kan dia berat badannya itu dan berat badan dan tinggi badan sesuai dengan perhitungan BMI termasuk dalam obes gitu ya. Maka ini bisa jadi faktor etiologi yang menyebabkan. Kemudian faktor resiko berat badan, obesitas, jelas ya, ini menambah beban gitu kan pada persendian. Pekerjaan juga bisa menuntut dan memperberat sendi. Trauma ini bisa menyebabkan penyakit jadi trauma persendian. Jadi kan trauma jika tidak ditangani dengan cepat itu bisa jadi OA gitu. Kemudian faktor keturunan juga berpengaruh, kan tadi sudah berhubungan dengan genetik dan usia tentunya. Nah, epidemiologinya usia lebih dari 65 tahun, ras kulit putih, OA primer itu pada wanita karena memang menopause, dan OA sekunder laki-laki karena pergerakan gitu ya. Kemudian klasifikasinya ada idiopatik atau primer dan tadi sekunder. Nah, maksudnya untuk yang OA primer ini terjadi karena memang biasanya penuaan, karena jumlah cairan sel kondrositnya itu menurun dan akhirnya cepat kayak lama-kelamaan jadi deh OA gitu. Kemudian kalau yang sekundernya ini disebabkan biasanya karena ada penyakit lain yang mendukung gitu, yang menimbulkan kayak mempercepat kerusakan tulang rawan, kayak ada tambahan penyakit lain gitu, entah itu bawaan gitu ataupun karena patologis lainnya. Nah, gejala klinisnya nyeri, kaku, deformitas, bengkak, krepitasi, nodul Bouchard. Kemudian ada komplikasinya hiperlaksiti, skoliosis, genuvarum dan genuvalgum. Nah, hiperlaksiti ini kayak sendinya itu lentur dan pergerakan sendinya itu berlebihan. Skoliosis udah, tadi genuvarum udah, genuvalgum juga udah. Ada flat feet ini kayak hilangnya kelangkungan jari. Diagnosis amnesis, pemeriksaan penunjang kan sudah tadi. Nah, keinti ini adalah Lawrence yang mana ini adalah untuk menentukan stadium mana sih OA ini. Nah, grade 0 ini menunjukkan tidak ada OA ya pada pemeriksaan radiografi. Nah, kalau grade 1 ini ada penyempitan ruang sendi dan ada osteofit. Penyempitan ruang sendi, osteofit. Kemudian kalau grade 2-nya tambahannya itu jadi kan kalau grade 1 itu masih osteofit ada kemungkinan, tapi dan masih diragukan adanya penyempitan ruang sendi gitu. Kemudian kalau grade 2 itu udah dipastikan gitu, ada penyempitan ada ruang sendi dan ada osteopet, itu udah pasti. Kalau grade 3 ada tambahan, yaitu ada sklerosis dan juga ada kemungkinan aja deformitas. Kalau grade 4 itu udah pasti ya, lengkap semua, osteopet, penyempitan ruang sendi, sklerosis juga, dan deformitas udah pasti. Nah, itu tata laksananya tadi secara farmakologi dan non farmakologi diberikan. Untuk yang non farmakologinya dulu, tentunya dilakukan penurunan berat badan gitu ya, karena memang berat badan ini bisa mempengaruhi gitu, karena dengan berat badan yang berat sekali bisa jadi penekanan pada sendi salah satunya. Kemudian untuk yang farmakologinya diberikan obat
sesuai yang di kasus, yaitu natrium diklofenak. Nah, dimana natrium diklofenak ini sebenarnya obat yang lengkap ya, antipiretik, antiinflamasi, dan anti analgetik juga. Artinya ini adalah obat NSAID gitu ya, obat NSAID untuk mencegah itu. Oke, next kita ke patofisiologi dari OA ini. Nah, di patofisiologi ini kita mulai dari sini ya. Tadi kan memang terjadi stres mekanik, salah satu faktornya. Contohnya itu obesitas. Nah, tentunya dilakukan nih diet maka si pasien dianjurkan untuk diet dengan pola hidup sehat dan jaga berat badan ideal. Nah, juga selain stres mekanik juga karena memang dia berat, maka dianjurkan untuk tidak melakukan olahraga yang high impact gitu. Nah, dari situ karena stres mekanis nih, ini bisa menyebabkan stimulasi makrofag, artinya ini inflamasinya tuh aktif. Makrofag ini akan mensekresikan sitokin. Nah, sitokin ini diantara itu ada TNF alfa, interleukin beta, interleukin 6. Nah, dari sana akan merangsang osteosit, yang mana osteosit ini kan berasal dari osteoblast. Jadi ada deposit tulang baru yang menyebabkan subchondral sklerosis dan timbullah osteofit. Osteofit ini kan kayak penonjolan tulang itu tajam. Nah, selain itu sitokin kan merangsang sinofiosit, kemudian protease, dan terjadi destruksi kartilago. Kemudian dari destruksi kartilago, si kondrositnya itu kan, ini kan destruksi kartilago ini mempengaruhi kondrosit. Dari sana juga proteoglikannya menurun, kolagennya itu kan tulang rawan ini kan kebanyakan dari kolagen 2 ya. Kolagen tapi di sini tipe 1 dan 2 juga menurun, yang menyebabkan elastisitas menurun, kondrositnya apoptosis. Maaf, saya ulang lagi. Tadi kan dari stres mekanis ini bisa karena obesitas ataupun pekerjaan juga. Nah, dari obesitas ini karena berat badannya yang tinggi, ini bisa ditahan sebenarnya, maka pasien itu dianjurkan untuk melakukan pola hidup sehat dan jaga berat badan ideal. Nah, dan selain itu karena tadi berat badannya tinggi, maka dianjurkan untuk tidak dulu melakukan olahraga yang high impact, karena nantinya tulangnya itu akan menahan beban yang sangat berat gitu. Nah, dari sana akan menstimulasi makrofag untuk menghasilkan mediator kimia. Dan juga selain itu karena penuaan juga bisa mempengaruhi, yang mana dari penuaan ini ada pembengkakan jaringan dan pelepasan zat racun. Nah, zat racunnya ini menyebabkan cairan sendi di dalam persendian itu jadi menurun, menyebabkan kekentalan cairan sendinya menurun dan mengganggu pembentukan sel, sehingga jumlah sel tulang rawan juga akan turun. Kemudian tadi kan makrofag menstimulasikan mensekresikan VEGF S-lectin, menyebabkan reseptor S-lectin di kapiler darah, menyebabkan rekrutmen neutrofil ke cairan sinovial. Kemudian dari reaksi inflamasi juga ini merangsang metabolisme asam arakidonat. Arakidonat ini mensekresikan prostaglandin dan leukotrien. Nah, di sini kan PG dan LT ini menyebabkan nyeri, menyebabkan bengkak itu ya, inflamasi. Obat inilah natrium diklofenak ini bekerja di sini gitu. Agar tidak timbul nyeri gitu, maka dikasih natrium diklofenak. Yang mana PG dan LT ini kan menyebabkan vasodilatasi, kemudian peningkatan permeabilitas vaskular,
kemudian swelling atau bengkak, dan juga menstimulasi serat saraf sensori ke spinal cord dan reseptor rasa sakit atau nosireseptor, dan timbul rasa nyeri. Kemudian makrofag juga dia mensekresikan sitokinnya ini yaitu mensekresikan TNF-alfa, interleukin 1 beta, interleukin 6 gitu. Kemudian osteosit ke osteoblast. Jadi osteosit ini biasanya ini kebalik ya, harusnya osteoblast itu osteosit, dofosit tulang baru gitu. Kemudian terjadi subchondral sklerosis dan terbentuklah osteofit atau penonjolan tulang yang tajam itu. Kemudian ada dari sitokin juga ke sinoviosit, ke protease, kemudian terjadi destruksi kartilago, destruksi pada kondrosit atau tulang rawannya. Dan juga dari faktor-faktor tersebut juga ini menyebabkan jadi kondrosit bisa menurun karena memang secara bahan-bahannya juga udah mulai menurun gitu. Proteoglikannya nurun, si bahan pembentuk tulang rawan juga kolagennya menurun, kolagen tipe 1 dan 2, tapi lebih dominan 2 sih ya. Ini menyebabkan elastisitasnya juga menurun. Kemudian kondrosit bisa mengalami apoptosis. Tulang rawan menjadi lunak, lemah, dan kehilangan elastisitas. Nah, dari sana ini akan menimbulkan berbagai gejala gitu. Yang pertama, mengelupas ke ruang sinovial, mulai ditangkap sinoviosit tipe A, rekruitmen limfosit dan makrofag. Kemudian sitokin proinflamasi menyebabkan radang sinovium dan terjadilah sinovitis. Kemudian selain itu terjadi penyempitan ruang antar sendi dan nantinya akan jadi keterbatasan gerak. Kemudian ada retak gitu, bukan retak, kayak gesekan antar tulang yang menyebabkan nyeri, krepitasi, dan eburnasi, ujung tumbuh keluar, dan osteofit. Selain itu dari genetik juga bisa. Tadi kan karena genetik ini kan berhubungan dengan bahan pembentuk dari tulang rawan yaitu kolagen. Ketika kolagennya terganggu, maka terjadi kelemahan jaringan atau hyperlaxity. Dan juga bisa perubahan postur kaki, ini kaki ya harusnya, yang disebut dengan flat feet. Kemudian ketidakseimbangan atau skoliosis, kayak lama-kelamaan karena postur tubuh yang tidak segaris maka terjadi skoliosis, dan jadi juga ketidakseimbangan beban tubuh yang nantinya ya kembali jadi destruksi kartilago. Ini juga bisa menyebabkan timbulnya genuvarum seperti itu. Nah, itu patofisiologi di osteoartritis. Jadi secara farmakologi, Daltrium diclofenac ini adalah suatu obat NSAID yang menghambat siklooksigenogenase, yaitu prostaglandin gitu, karena bisa menimbulkan inflamasi. Kemudian dilakukan total knee replacement karena memang osteoartritis ini tidak bisa disembuhkan secara total karena ini kan kelainan pada tulang rawan. Tentunya tulang rawan ini tidak bisa mengalami degenerasi karena memang avaskuler, maka perlu diganti gitu sikninya itu. Ya, itu saja sih untuk patofisiologi dari osteoartritis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.